Pak, karena di kabupaten lain bupati sudah berjalan kurang lebih 1 bulan nih. Nah di sekarang baru mulai besok secara resmi maksudnya. Nah seperti apa proses penggunaan anggaran ini setelah berkaitan dengan pandemi COVID-19 di tahun 2021 nih Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu atau mungkin jelaskan dulu mungkin secara umum APBD tahun ini seperti apa awalnya dan setelah dipotong untuk ini seperti apa prosesnya Pak? Ya, makasih Pak Niko. Masyarakat Kabupaten Skadau yang saya hormati dan saya cintai, jadi Pak Niko yang pertama bahwa APBD ini tetap berjalan seperti biasa dan sudah ditetapkan sejak tahun lalu 2020. Jadi per 1 Januari 2021 kita sudah melaksanakan APBD sesuai dengan yang sudah direncanakan di dalam APBD itu. Lalu yang berikutnya, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 17 garis miring PMK 07 garis miring tahun 2021 tentang pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus disease tahun 2019 dan dampaknya dalam APBD tahun 2021, pemerintah daerah melakukan refocusing Pak Niko. Refocusing untuk kita mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, lalu proses APBD kita ini lalu mengalami beberapa perubahan. Nah, hasil dari data atau kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah pusat berdasarkan PMK nomor 17 itu, APBD kita itu semula waktu ditetapkan tahun lalu itu 845,6 miliar kurang lebih. Nah, setelah refocusing APBD kita itu berkurang menjadi 829,2 miliar. Sehingga ada penurunan kurang lebih 16 miliar. Nah, berikutnya pemerintah daerah kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian terutama dalam penanganan COVID. Nah, hasil refocusing itu sebagaimana diatur di PMK itu Pak Niko, yang pertama diminta di peraturan Menteri Keuangan itu minimal 8% itu dari DAU digunakan untuk penanganan COVID-19. Lalu di peraturan Menteri Keuangan itu juga diamanatkan kepada kita untuk mengutamakan metode padat karya dalam DAK fisik dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. Lalu yang berikutnya kita melakukan penyesuaian penggunaan DAK non fisik kesehatan, terutama juga dalam rangka penanganan COVID-19 yang ada di Puskesmas masing-masing. Berikutnya dulu tahun lalu kita dapat alokasi di tahun 2021 ini dana insentif daerah. Diminta oleh Menteri Keuangan di aturan itu 30% minimal untuk bidang kesehatan. Lalu dana desa sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur di IMAP, jadi digunakan sebagian 8% untuk penanganan COVID-19 di skala desa. Nah, dengan kebijakan-kebijakan dalam peraturan Menteri Keuangan itu, lalu kita kemudian melakukan penyesuaian Pak Niko terhadap APBD sehingga tadi 845 menjadi 829 karena DAU kita itu berkurang sekitar 15M, DAK-nya berkurang sekitar 1M sehingga total pengurangan itu ada 16. Sisanya kita alokasikan. Nah, tadi saya katakan bahwa minimal 8% dari DAU itu di-marking untuk penanganan COVID. Jadi kurang lebih itu sebesar 37 miliar lebih Pak Niko yang kita gunakan untuk penanganan COVID-19. Ya, 37 miliar Pak Niko. Oke Pak, berkat COVID semua kegiatan dibatalkan atau ditunda gitu. Ternyata setelah penjelasan dari Pak Iwan ini saya kira masuk akal juga kan, dari 845 M turun 14 atau 16 miliar kan. Ya. Ini memang rugi juga kalau tidak digunakan. Ini barangkali yang perlu pengetahuan umum yang disampaikan kepada publik nih Pak. Karena ada kesan di luar jadi gara-gara COVID semua terhenti kegiatan. Padahal karena ada anggaran dari pusat untuk seperti apa, ternyata memang begini prosesnya. Ya. Oke, sekali menarik. Terima kasih Pak soal fokus ke penggunaan. Nah, untuk tadi saya pikir soal dana insentif itu dari pusat kan atau ambil dari lokal sini? Dan insentif Kabupaten Skadau, utamanya pengelolaan keuangan dan prestasi-prestasi lainnya, kita lalu mendapat dana insentif daerah di luar dari dana alokasi umum,
di luar dari DHK, di luar dari dana bagi hasil, dapat 6 miliar sekian miliar lebih. Diminta oleh Menteri Keuangan minimal 30%-nya digunakan untuk penanganan COVID. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Ya, Sebenarnya di APBD tahun 2021 sebelum keluar peraturan Menteri Keuangan nomor 17 itu, kita sudah melakukan pengalokasian dana dari DID itu, dana insentif daerah itu, untuk bidang kesehatan itu 48,60% dari total 6,8 miliar. Jadi 3,3 miliar itu sudah kita alokasikan untuk bidang kesehatan, sehingga apa yang dimanatkan di peraturan Menteri Keuangan itu sudah terlampaui karena minimal 30%. Artinya sudah diterima, Pak, sudah dilaksanakan. Ya. Dari pengalaman tahun 2 alokasi anggaran dan realnya di lapangan. Yang untuk COVID, Pak Niko, dengan anggaran yang sudah kita alokasikan tahun 2020 tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang juga kita sesuaikan dengan kebutuhan, Pak Niko. Jadi kebutuhan real yang ada dalam rangka penanganan COVID. Jadi tidak kita lakukan sembarangan. Jadi sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kami diminta tetap patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaksanaan anggaran, terutama anggaran penanganan COVID-19. Karena ancaman dari penyelewengan terhadap anggaran kesehatan ini luar biasa. Kalau tidak dihukum seumur hidup, dihukum mati, Pak Niko. Jadi kami tetap berkomitmen patuh terhadap peraturan. Jadi misalnya begini, Pak Niko, yang tidak perlu kita adakan meskipun anggarannya ada, kalau belum dibutuhkan kita tidak keluarkan. Jadi sesuai yang dibutuhkan, bukan sesuai yang dianggarkan, bukan sesuai keinginan, tapi memang sesuai kebutuhan. Sehingga anggaran ini terkendali dengan baik. Dan ini kita sudah diaudit oleh BPK, mereka sudah selesai audit, tinggal melakukan review, kemudian penentuan opini tahun anggaran 2020. Oke. Nah, satu lagi Pak, ini yang barangkali masih terngiang di masyarakat ini berkaitan dengan penggunaan anggaran COVID. Kalau ada orang meninggal dunia, Pak, ini pasti banyak uang keluar nih, Pak. Nih, mereka buat aja seperti itu. Nih, di warung kopi, Pak, kalau Pak mungkin ada waktu itu yang terdengar di masyarakat nih. Padahal saya tahu soal nggak segampang itu pemerintah mengeluarkan anggaran. Nah, kali ini perlu penekanan lagi, Pak. Iya. Sekali lagi Pak Niko, jadi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap alokasi anggaran COVID itu bukan berdasarkan keinginan, tapi kebutuhan. Kalau memang kan kemarin terakhir yang kita lihat yang meninggal di rumah sakit kan beredar YouTube-nya. Jadi salah satu anggarannya kan desinfektan. Begitu kantong mayat dikeluarkan, petugas kita ada desinfektan seluruh tempat yang dilewati itu. Nah, biaya packaging atau pemulasaran jenazahnya, yang itu yang kita keluarkan, desinfektannya, APD-nya. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan, Pak Diko. Jadi tidak sembarangan. Jadi penanganan COVID ini, apalagi yang sudah masyarakat yang sudah meninggal, memang perlu biaya karena itu harus direpitnas terus. Termasuk yang dari Sintang, Yang dari Sintang. Ya. Nah, itu yang terjadi ya. Istilahnya nih, kita akan siapkan satu lagu dulu. Bagaimana image orang-orang kecil di bawah ini? Karena mungkin ada orang lain mempengaruhinya bahwa ini Pak, ini datanya dipalsukan nih supaya mereka dapat duitnya dari pemerintah cairkan. ini yang di orang-orang kopi ini. Saya sebagai media yang tahu, tentu saya sampaikan lah. Seperti ini prosesnya Pak, tidak segampang seperti yang kita pikirkan. Iya Pak Niko. Jadi sebenarnya begini, supaya masyarakat juga tahu. Satu misalnya kita mau swab itu ada aplikasinya Pak. Mereka kan yang melakukan swab kan dapat honor insentif. Ya, tapi honor insentif itu kita basisnya aplikasi namanya EHAK. Jadi ada datanya. Ada satu aplikasi lagi yang untuk aplikasi yang swab lagi saya lupa namanya. Dan itu semua data ada di situ Pak Niko. Jadi kita tidak sembarangan membayar insentif, tidak sembarangan juga mengatakan bahwa si A ini positif, si B ini positif, karena semua data hasil lab dan seterusnya itu disampaikan berbasis aplikasi. Jadi kalau misalnya misalnya saya mau ke Jakarta, jadi saya tidak bisa mengeluarkan, minta hanya selembar surat ini karena yang diperiksa itu berbasis aplikasi namanya EHAK. Ya itu Pak Niko. Jadi kalau masyarakat bilang sembarang ada seterusnya, tidak Pak Niko. Mereka itu saya setuju Pak, saya paham lah itu, tapi memang perlu secara terus menerus kita sampaikan inilah proses Pak Niko. Karena menjadi bagian dari pelatihan kepada masyarakat juga.
Oke Pak, berikutnya nanti kan bincang-bincang bagaimana proses penganggaran yang tadi kata tanggal 1 Januari sudah berjalan. Nah, kita dengarkan dulu lagu yang kami ucapkan berikut ini ya. Iya. Salam buat Anda semua yang di luar juga nih. Oke, kopinya sudah disiapkan, tenang boleh dibawa ke sini.